Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di sini bersama Rekap Alur. Alur cerita dari film pilihan. Film berikut berjudul Fatal Attraction. Film ini dirilis pada tahun 1987. Meskipun film ini sudah lama, namun banyak pelajaran yang dapat diambil. Film yang dibintangi oleh Michael Douglas, Anna Archer, dan Glenn Close ini menceritakan tentang hubungan segitiga, menjalin hubungan gelap hingga menimbulkan asap. Kenikmatan di penghujung pekan mereka berubah menjadi sebuah petaka. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, simak alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Beth dan Galak. Tapi di sini saya sebutkan saja pria itu bernama Tommy. Mereka telah menjalankan rumah tangga selama 9 tahun, dan kini mereka telah memiliki seorang putri bernama Ellen. Tommy adalah seorang pengacara yang bekerja sebagai konsultan hukum di sebuah perusahaan penerbit buku. Sementara Beth, ia hanya bekerja di sumur, dapur, dan kasur. Malam itu, mereka bergegas menghadiri sebuah acara pesta peluncuran buku. Mereka berdua turut larut bersukacita dalam pesta peluncuran buku tersebut. Di sana mereka bercanda ria dengan sahabat mereka. Hingga di suatu momen, Tommy berkenalan dengan seorang wanita yang merupakan salah satu editor terkenal saat itu. Saat di rumah setelah pulang dari pesta itu, Tommy ingin bercinta. Tapi karena ada Ellen di sebelah Beth, mereka pun batal melakukannya. Setelah matahari terbit, Beth bersama Ellen pergi mengunjungi orang tuanya. Akhir pekan ini mereka bermalam di sana. Setelah mengantar Beth dan Ellen, Tommy bergegas ke kantor mengadakan rapat. Di kantor, Tommy kembali bertemu dengan wanita yang ia jumpai di pesta bisnis itu. Mereka pun saling bertukar kabar. Setelah rapat selesai, saat pulang, Tommy terjebak hujan. Lalu wanita yang bernama Alex, tapi saya sebutkan saja namanya Mary, ia menghampiri Tommy, memberi tumpangan payung sembari menunggu taksi bersama. Tapi sayang, mereka ketinggalan taksi. Karena tak ada taksi yang melintas dan saat itu masih hujan, keduanya pun bersepakat ngopi di warung Mama Lily. Di sana mereka ngobrol banyak hal, tentang pekerjaan, tentang keseharian, tentang penepi hidup. Sampai di penghujung percakapan, Mary mengatakan bahwa ia sangat terkesan pada Tommy. Meskipun Tommy juga punya rasa yang sama, namun Tommy sadar bahwa ia telah memiliki keluarga. Mendengar informasi terkait istri Tommy di luar kota, Mary mengajak Tommy untuk bermain ke apartemennya. Tommy terpesona. Alhasil, di apartemen milik Mary, Tommy terjebak kemolekan Mary. Ia menggila menyirami sekujur tubuh Mary dengan liur nafsu. Mary membiarkan laki-laki itu berenang di rawa-rawanya. Mary pasrah mendesah. Mereka bercocok tanam berjam-jam. Bangsat si Tommy ini. Tommy bahkan melewati malam minggunya bersama Mary. Mereka kemudian mabuk-mabukan, dandutan, bercocok tanam lagi. Tommy liar, Mary pun puas. Anda sopan, kami segan. Semenjak Beth pergi mengunjung orang tuanya, Tommy dan Mary lewati akhir pekan itu begitu mesra. Meskipun itu hanya sehari. Hingga Tommy sadar bahwa semua hal yang terjadi atas dirinya dan Mary adalah sesuatu yang salah. Ia pun meminta hubungan itu berakhir. Namanya juga penyesalan pasti datangnya belakangan. Kalau di awal itu namanya harapan. Tapi Mary yang terlanjur bawa perasaan bersikukuh tetap menjalankan hubungan itu. Ia bahkan meminta Tommy tinggal bersamanya. Tommy menolaknya. Mary pun melukai kedua pergelangan tangannya. Namun Tommy tetap merayu Mary untuk sudi kiranya semua yang menimpa mereka biarlah seolah-olah kisah masa lalu. Ia memohon berharap pengertian dari Mary. Keesokan harinya Mary mendatangi tempat kerja Tommy untuk mengakhiri hubungan itu. Meskipun yang ia lakukan itu dengan sangat berat hati. Sejak saat itu, Tommy kembali menjalankan kehidupan normal bersama istri dan anaknya. Ia kembali menjalankan hari-hari penuh bahagia, bercanda tawa, penuh kemesraan. Sementara di lain tempat, Mary dikurungi oleh perasaan patah hati. Hingga suatu hari, ia kembali menghubungi Tommy. Ia menuntut tanggung jawab dari Tommy, Mary hamil. Tommy shock. Ia meminta Mary agar ia merawatnya sendiri. Jika Mary tak mau, maka bayi itu meski digugurkan. Ia siap membantu segala prosesnya. Di sini, ia tetap ingin hidup bersama Beth dan Ellen. Waduh,
Tommy kini benar-benar takut kehilangan istrinya. Jalan haram pun ia gunakan, namun Mary menolak. Semenjak itu Tommy dihantui rasa bersalah, cemas dan penuh ketakutan. Ia terus menghindari dari Mary. Ia pun menggantikan nomor telepon apartemennya. Ia takut Mary nekat memberitahu Beth tentang hubungan gelap itu. Rupanya Mary punya 1000 cara. Ia lalu ke apartemen Tommy. Pada Beth ia mengaku datang untuk menawarkan apartemen mereka. Beth merasa senang sebab dalam waktu dekat mereka akan tinggal di rumah baru dan menjual apartemen itu. Namun sebenarnya Mary hanya ingin mendapatkan nomor telepon apartemen itu. Karena Beth tidak tahu apa-apa yang telah terjadi antara suaminya dan Mary, akhirnya menyalingkan nomor telepon itu. Niat Mary ini benar-benar luar biasa. Tommy dibuatnya putus asa. Malamnya pun Tommy mendatangi apartemen Mary, mengancam akan membunuhnya jika Mary berani memberitahu hubungan mereka ke Beth. Mary yang keras kepala itu justru mengancam balik, dari merusak mobil Tommy hingga tega membunuh kelinci kesayangan Ellen. Tindakan Mary benar-benar menakutkan. Peristiwa aneh terus-menerus menimpa kehidupan mereka. Beth yang polos itu mempertanyakan sikap Tommy yang tidak melaporkannya kepada polisi. Tommy pun berterus terang pada Beth. Tommy menceritakan penyebab dari semua itu. Ia pun mengakui semua itu terjadi akibat hubungan gelapnya dengan Mary. Ia juga bilang kalau mereka telah mantap-mantap dan kini Mary hamil. Mendengar pengakuan itu, Beth sangat terpukul. Ia menangis. Tommy berharap Beth dapat memaafkan atas tindakannya itu. Ia terus mengaku salah dan merengek terus-menerus agar mau dimaafkan. Beth tak peduli. Beth merajuk lalu mengusir Tommy. Hingga suatu hari Beth tidak menemukan Ellen di sekolah. Ia mencarinya di mana-mana. Ia pun tak karuan. Karena tidak waspada, ia pun kecelakaan. Pada saat itu ternyata Ellen dijemput oleh Mary. Diajaknya anak itu untuk jalan-jalan dan bermain. Apa sih maunya Mary ini? Tommy benar-benar marah pada Mary. Ia kemudian mendatangi Mary sekali lagi. Ia pergi dengan penuh kebencian. Dia melepaskan semua kesesalannya, mencekik wanita itu hingga tak berdaya. Tommy lalu meninggalkan Mary dalam kesakitan. Rupanya Mary bukan wanita penakut. Selang beberapa hari, ia membalas mengunjungi rumah baru Tommy. Ia menyelinap masuk ke kamar mandi sementara Beth sedang siap membersihkan diri. Beth kaget. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mary menatap Beth penuh kecemburuan, mengumpat penuh dendam. Dengan sebilah pisau, ia mencoba menikam Beth. Beth histeris. Untung saja Tommy ada di sana waktu itu. Dengan penuh amarah, Tommy menyerang Mary yang mencekik wanita itu sekali lagi dan menceburkannya ke bak mandi. Mary coba bangkit, namun di tangan Beth ada sebuah pistol. Entah dari mana pistol ini tiba-tiba ada di tangan Beth, yang kemudian menancapkan sebuah peluru tepat di jantung Mary. Mary yang malang itu pun tewas. Tommy dan Beth rojok kembali. Film pun tamat. Saat film ini ditayangkan, para pejuang feminis Amerika beranggapan film ini penuh kontroversi hingga menjadi bahan perdebatan zaman itu. Kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman semua? Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini? Isi di kolom komentar ya. Untuk yang sedang pergi berharap hati-hati. Untuk yang di hati berharap jangan pergi.